Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari inverse suatu matriks. Di mana pada video kali ini kita akan menggunakan metode inversi. Ya. Baik, yang pertama kali kita harus tahu adalah untuk mencari suatu inverse matriks, ya, syarat yang harus dipenuhi adalah inverse-nya, determinan dari matriksnya itu tidak boleh sama dengan 0, ya. Jadi otomatis ukuran dari matriksnya sendiri itu harus persegi, ya. Berarti 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, ya, 5 kali 5, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk metode inversi, ya, untuk metode inversi sendiri, nanti jika kita diberikan matriks A, ya, jika kita akan diberikan matriks A, nah di sini nanti kita akan mencari yaitu A inverse, ya. Nah, dengan metode inversi ini kita akan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, ya. Kita akan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, atau mungkin di sini kita berbicara tentang bagaimana cara mengubah, ya. Kita akan mengubah suatu matriks A ini menjadi berbentuk matriks echelon baris tereduksi, ya, dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi secara umum nanti kita punya matriks A, ya, kemudian kita sandingkan dengan matriks identitasnya. Ya. Jadi kalau matriks A-nya 3 kali 3, identitasnya juga 3 kali 3. Nah, kalau matriks A-nya 4 kali 4, identitas pun 4 kali 4. Ya. Kemudian dengan menggunakan OBE, ya, dengan menggunakan OBE, nanti A ini akan berubah menjadi A inverse, ya. A ini akan berubah menjadi elemen A ini akan berubah menjadi matriks identitas, ya. Kemudian otomatis matriks identitas ini akan berubah menjadi A inverse. Nah, ini, ya. Jadi kita posisikan matriks A, ya, dan kita sandingkan dengan matriks identitas. Selanjutnya dengan berjalannya waktu menggunakan operasi baris elementer, otomatis nanti matriks A ini akan berubah menjadi matriks identitas, ya. Dan ini perubahan matriks identitasnya itu akan menjadi matriks inverse, ya. Nah, di sini sekali lagi matriks A-nya harus matriks persegi dan determinannya itu tidak boleh sama dengan 0, ya. Baik, di sini kita langsung contoh. Misalnya kita punya matriks A, ya. Kita punya matriks A yang berukuran 3 kali 3, di sini 1, negatif 1, 1, ya. 2, 3, 0, kemudian yang ketiganya 0, 2, negatif 1. Nah, selanjutnya kita akan mengubah, ya. Kita akan membentuk posisinya seperti ini. Berarti nanti di sini kita akan punya A, ya, disandingkan dengan identitas. Berarti di sini kita akan mempunyai 1, negatif 1, 1, 2, 3, 0, 0, 2, negatif 1. Ya. Kemudian kita sandingkan dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya. Masih lagi, yang kiri ini matriks identitas, yang kiri ini matriks A, yang kanannya matriks identitas. Nah, sekarang kita akan melakukan operasi baris elementer, ya. Berarti yang pertama kita punya satu utama di sini. Ini kebetulan sudah 1, berarti ini posisinya satu utama, dan ini kita akan menjadikan satu utama. Kemudian di bawah satu utama ini harus 0, ya. Nah, ini 0. Berarti di sini operasinya kita akan menggunakan baris kedua dan baris pertama, ya. Baris kedua dan baris pertama. Kemudian sekali lagi ini kita
angka di baris pertama kita kalikan di B2, angka di baris kedua kita kalikan di B1. Ya. Ini karena tandanya sama-sama positif kita kurangkan, kemudian di sini kita punya B2 kurangi 2B1. Kemudian karena matriks pada baris pertama ya tidak berubah, ya maaf tidak ada operasi, sehingga matriks baris pertamanya kita tidak melakukan perubahan. Ini 1 negatif 1 1 1 0 0, kemudian ini berarti kan B2 kurangi 2B1, berarti 2 kurangi 2 kali 1 0 ya, kemudian 3 dikurangi 2 kali negatif 1, berarti ini 5, kemudian nih 0 kurangi 2 kali negatif 1, negatif 2 ya. Kemudian nih 0 kali negatif 2, negatif 0 kali 0 kali kurang 2, 0 dikurangi 2 kali 1, ini negatif 2. Kemudian 1 dikurangi 2 kali 0, ini 1, 0, 0, ini 0 ya. Kemudian ini tetap plus ketiganya 0, 0, 1. Nah, kebetulan di sini karena elemen baris pertama, maaf, elemen baris ketiga kolom pertama itu 0 ya, berarti ini sudah memenuhi ya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan mencari satu utama pada baris kedua ya dalam hal ini. Nah, berarti ini karena ini belum 1 ya, berarti ini kita akan mengoperasikan baris kedua ya. Berarti ini baris kedua dikali dengan 1/5. Selanjutnya baris pertama tetap 1 negatif 1 1 1 0 0, kemudian ini kita kalikan 1/5 berarti 0 1, ini 2/5, begitu juga ini menjadi 2/5, kemudian yang ini jadi 1/5, ini 0, kemudian 0 2 negatif 1 0 0 1. Sekarang kita sudah mempunyai satu utama ya, kita akan membuat di bawahnya menjadi 0. Berarti di sini kita punya baris ketiga dan baris kedua ya. Kemudian angka 1 nih kita letakkan di B3 ya. Kemudian angka 2 nya kita letakkan di B2. Nah, ini kita karena tandanya sama kita kurangkan. Berarti ini kita akan mendapatkan 1 negatif 1 1. Oh, maaf, ini 1 ya. 1 0 0, kemudian ini 0 1 negatif 2/5 negatif 2/5, ini 1/5 0. Selanjutnya ini karena ini sama-sama 0 berarti ini 0 ya. Kemudian ini B3 kurangi 2B2 berarti 2 kurangi 2 kali 1 0. Kemudian berikutnya di sini kalau kita tuliskan berarti B3 nih ya, berarti B3 sama negatif 1 kurangi 2 kali B2 min 2/5. Nah, ini kan hasilnya min 1 tambah 4/5 ya. Nah, ini sama dengan negatif 1/5. Negatif 1/5 ya. Kemudian berikutnya di sini B3 ya 0 ya, kurangi 2 min 2, nah ya, min 2/5. Berarti ini sama dengan 0 tambah 4/5. Berarti ini menjadi 4/5. Selanjutnya ini 0 dikurangi 2 kali B2, berarti 0 kurangi 2 kali 1/5. Berarti ini hasilnya negatif 2 negatif 2/5. Kemudian ini B3 kurangi 2, ini berarti 1 kurangi 2 kali 0 ya. Berarti ini 1. Selanjutnya kita akan mencari satu utama kembali. Nah, ini satu utama ya. Karena ini belum 1, berarti kita menggunakan rumus B3 dikali dengan negatif 5 ya. Berarti ini 1 negatif 1 1, ini 1 0 0 ya, karena tidak ada operasi.
kemudian baris kedua juga tetap 0, 1, negatif 2 per 5, negatif 2 per 5, ini 1 per 5, 0. Ini 0 sama 0, 0 ya. Oh maaf, D3 kali negatif 5 ya. Berarti 0 kali negatif 5, 0. Kemudian juga nih 0. Ini jadi 1 ya. Ini negatif 4. Ini jadi 2. Ini jadi negatif 5 ya. Nah, selanjutnya adalah setelah kita menemukan satu utama, ya, ini satu utama, berarti di atasnya kita akan membuat menjadi 0 ya. Oke, pertama, berarti ini kita punya, nah ini karena ini sama-sama 1 ya, berarti kita tinggal kurangkan saja. B1 kurangi dengan B3 ya. Berarti ini kita akan punya 1, negatif 1, 0. Ya. Ini kan B1 kurangi B3. 1 kurangi 0, 1. Negatif 1 kurangi 0, negatif 1. 1 kurangi 1, 0. Kemudian 1 kurangi negatif 4 ya. 1 kurangi negatif 4 itu sama dengan 5. 0 kurangi 2, negatif 2. 0 kurangi negatif 5, ini sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan mengubah ini menjadi 0 lagi ya. Berarti ini kita gunakan B2 dan B3 ya. Oke, B2-nya kita katakan angka di baris ketiga. Ini kan 1 ya, berarti di 1. Nah, kemudian ini 2 per 5-nya di depan B3. Kemudian karena tandanya berbeda, kita tambahkan. Ya. Berarti ini akan menjadi B2 dan B3 ya. Ini sama-sama 0. Ini 0. Kemudian ini B2-nya kan 1 ya. 1 tambah 2 per 5 kali 0. Ini tetap 1. Oke, kemudian yang ini menjadi 0. Ya. Nah, sekarang kita punya nih B2. Berarti B2 kan nih, B2 itu sama dengan negatif 2 per 5 tambah 2 per 5 kali B3. B3-nya di sini adalah negatif 4 per 5 ya. Berarti sebenarnya negatif 2 per 5 dikurangi 8 per 5. Ini kan sama dengan negatif 10 per 5. Ini berarti jadi negatif 2. Oke. Kemudian berikutnya B2-nya berarti ini 1 per 5 tambah 2 per 5 dikali dengan B3-nya yaitu 2. Nah, ya. Berarti hasilnya 1 per 5 tambah 4 per 5. Ini kan sama dengan 5 per 5. Berarti ini sama dengan 1. Ya. Kemudian yang terakhir itu 0 tambah, ini berarti ini kan 0 ya. 0 tambah 2 per 5 dikali dengan negatif 5. Ini kan hasilnya 0 tambah negatif 2 ya. Berarti ini sama dengan negatif 2. Ini negatif 2. Nah, baris ketiga tetap 0, 0, 1, negatif 4, 2, negatif 5 ya. Selanjutnya kita akan mengenalkan yang ini. Nah, di sini berarti kita gunakan rumusnya yaitu B1 ya dengan B2 ya. Karena ini sama-sama 1 ya, jadi kita tidak perlu menuliskan. Kemudian karena tandanya berbeda, berarti ini kita tambahkan. Nah, di sini kita punya 1 ya, karena kan 1 tambah 0, 1. Negatif 1 tambah 1, 0. 0 tambah 0, 0. Kemudian 5. Nah, di sini berarti 5 tambah 2. Oh, maaf. Di sini saya ada kekeliruan ya. Ini ya. Ini kan negatif 2 tambah negatif berapa? Negatif 10 per 5 ya. Berarti ini negatif 2 ya. Ini berarti ini kita ganti ya. Ini negatif 2. Nah ya. Sekarang kita lanjutkan. Berarti ini B1 tambah B2 5 ya. 5 tambah negatif 2 itu sama 3. Negatif 2 tambah 1 sama dengan negatif 1. 5 tambah negatif 2 itu sama 3. Nah, di sini ini 0, 1, 0, negatif 2, 1, negatif 2. 0, 0, 1, negatif 2, negatif 4, 2, negatif 5. Nah, apabila kita perhatikan ya, ini ya sudah menjadi matriks identitas ya.
Nah, karena ini sudah menjadi matriks identitas, berarti ini otomatis ini akan menjadi inverse dari A. Ya. Jadi ini kesimpulannya bahwa A inverse ya itu sama dengan ini 3 negatif 1, 3 negatif 2, 1 negatif 2 ya. Kemudian ini negatif 4, 2 negatif 5. Nah, sekarang apabila kita perhatikan ya di proses yang sebelumnya, kita ternyata ada mendapatkan pecahan ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa menghindari ya dalam proses perhitungan, sekali lagi ya, apakah kita bisa menghindari dalam proses perhitungan itu, yaitu pecahannya tidak muncul. Ya. Nah, ini cukup merepotkan kadang-kadang menghitung dalam bentuk pecahan. Nah, jawabannya bisa ya. Caranya juga bagaimana ya? Secara umum ya, jadi gambaran seperti ini. Kita eh, kita mengubah ya, kita tetap menggunakan operasi baris elementer, tetapi dalam perjalanannya nanti pada posisi satu utama ya, pada posisi satu utama itu kita biarkan eh, kita tidak mengubah ya, atau kita biarkan itu menjadi tidak satu ya. Jadi pada posisi satu utama itu kita tidak ubah terlebih dahulu menjadi satu ya. Jadi kita jalankan ya sedemikian sehingga nanti matriksnya itu menjadi matriks echelon reproduksi ya. Akan tetapi satu utama ini itu tidak satu ya. Nah, setelah menjadi berbentuk ya, setelah berbentuk matriks echelon reproduksi ya, atau dalam hal ini berbentuk matriks diagonal, matriks segitiga atas dan segitiga bawah ya. Baru nanti di proses terakhirnya kita tinggal membuat diagonal utama itu menjadi satu ya. Jadi kita kasih contoh saja ya, dengan soal yang sama ya, kita akan menunjukkan ya. Berarti di sini kita akan punya, tadi kan soalnya 1 negatif 1 1, kemudian ini 2 3 0 0 2 negatif 1. Jadi ini 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Berarti ini kita punya kan ini satu utama ya, posisi satu utama ini kita buatin 0. Berarti ini akan kita punya B2 dan B1 ya. Nah, di sini angka di baris kedua kita kalikan angka di B2, kita kalikan angka di baris pertama. Kemudian angka di B1 kita kalikan yaitu angka di baris kedua ya. Kemudian karena tanda yang sama ini jadi 0, ini jadi kurang. Selanjutnya ini kita sederhanakan menjadi B2 kurangi 2B1. Nah, di sini kita akan mendapatkan berarti ini baris pertamanya tetap. Kemudian baris keduanya ini kan B2 kurangi 2B1 ya. 2 kurangi 2 kali 1 0. 3 kurangi 2 kali negatif 1 ini sama dengan 5 ya. 0 kurangi 2 kali 1 negatif 2. Kemudian ini juga negatif 2, ini 1, ini 0 ya. Kemudian ini 0, 2, negatif 1, 0, 0, 1. Nah, kita perhatikan di sini kan satu utama ini ya. Nah, di sini apabila kita tidak ingin mendapatkan pecahan dalam perhitungan ya, dalam proses perhitungan, di sini kita tidak perlu mengubah satu utama ini menjadi satu ya. Jadi kita biarkan dulu. Kita biarkan menjadi angka yang 5 ini. Selanjutnya kita akan mengubah ini menjadi 0. Berarti ini kita punya rumus B3 dan B2 ya. Kemudian angka di B3 kita gunakan angka di baris kedua. Kemudian angka di B2 kita gunakan angka di baris ketiga. Karena tandanya sama-sama positif, ini kita kurangkan. Selanjutnya ini jadi 1, negatif 1, 1, 1, 0, 0. Nah, ini tetap nih ya.
negatif 2 maksudnya, negatif 2, 1, 0. Nah, ini kan 0 sama 0, 0 ya. Kemudian nih, berarti ini kan kita punya bahwa 5 kali 2 kurangi 2 kali 5 ya. Ini kan jadinya 10 kali 10. Nah, ini sama dengan 0. Kemudian berikutnya 5 kali negatif 1 ya, kurangi 2 kali B2-nya yaitu negatif 2. Berarti ini negatif 5 tambah 4. Ya, berarti ini sama dengan negatif 1. Kemudian berikutnya, berarti kan nih 5 kali 0 kurangi 2 kali negatif 2. Berarti ini sama dengan 4. Begitu juga ini, berarti ini menjadi negatif 2. Dan yang terakhir, berarti ini 5 kali B3. Jadi 5 kali 1 kurangi 2 kali 0. Yaitu 5. Ya. Nah, selanjutnya, di sini kita mendapatkan satu utama yang negatif 1 ya. Nah, karena ini negatif 1, langsung saja ini kita ubah menjadi 1 ya. Berarti ini B3 kali negatif 1. Ya. Berarti ini 1. Negatif 1. 1. 1. 0. 0. Berarti ini 0. 5. Negatif 2. Negatif 2. 1. 0. Nah, ini kita kalikan negatif 1 ya. 0. 0. 1. Berarti ini negatif 4. 2. Negatif 5. Ini kita punya satu utama ya. Kemudian ini kita buat jadi 0. Berarti ini karena ini sama-sama 1, langsung saja nih ya. Berarti ini B1 kurangi dengan B3. Selanjutnya nih kita dapatkan ini 1 kurangi 0, 1, negatif 1 kurangi 0, negatif 1, 1 kurangi 1, 0. Ini 1 kurangi negatif 4 nih, 5 ya. 0 kurangi 2, negatif 2. 0 kurangi negatif 5 itu sama dengan 5. Nah, selanjutnya untuk baris kedua pun sama. Ini kita buat jadi 0. Berarti ini B2 dengan B3. Kemudian angka di baris ketiga ini 1 ya. Berarti kita letakkan di B2. Ini 1 ya. Kemudian 2-nya kita letakkan di baris di B3. Berarti ini karena tandanya berbeda, berarti ini kita tambahkan. Selanjutnya kita memperoleh berarti ini 0 sama 0, ini 0 ya. Ini berarti 5 tambah 2 kali B3. 5 ditambah 2 kali B3. Berarti 5 tambah 2 kali 0 ini sama dengan 5. Negatif 2 ya. Ini negatif 2 ditambah 2 kali 1. 0 ya. Kemudian nih negatif 2 ditambah 2 kali negatif 4. Ini negatif 10. Kemudian berikutnya kita punya berarti ini 1 dikali 2 kali 1 tambah 2 kali 2. Ini 5. Kemudian ini 0 tambah 2 kali negatif 5. Ini negatif 10. Baris ketiganya tetap ya, karena tidak ada operasi. Nah ya. Selanjutnya kita punya satu utama ini ya. Ini posisi satu utama, kemudian ini kita akan buat jadi 0. Berarti ini kita akan menggunakan baris 1 dan baris kedua. Nah, kemudian di depan angka B1 kita letakkan angka yang di baris kedua ya. Berarti ini 5. Depan angka B2 kita letakkan angka di baris pertama yaitu 1. Karena ini tandanya berbeda, berarti ini kita tambahkan. Berarti ini kita singkat nih jadi 5 B1 tambah dengan B2. Selanjutnya berarti ini 5 kali B1 ya. Nih. Berarti ini kita teruskan 5 kali B1 berarti 5 kali 1 tambah dengan B2 nya 0 ya. Nah, ini sama dengan 5. 5. Kemudian yang kedua 5 dikali dengan B1 nya negatif 1 ya. Tambah B2 nya 5. Berarti ini kan negatif 5 tambah 5 ya. Ini sama 0. Ini 0 sama 0, 0 ya. Selanjutnya untuk kolom keempat berarti ini 5 dikali dengan 5 ya, tambah dengan negatif 10. Ini kan 25 tambah negatif 10 berarti ya. Berarti ini negatif 15. Ini negatif 15. Kemudian nih 5B2 5B1 berarti ini 5 kali negatif 2 tambah B2 nya 5.
Ini kan negatif 10 tambah 5, berarti ini negatif 5. Negatif 5. Kemudian yang terakhir, kita punya bahwa nih 5 kali B1. B1-nya ini 5 tambah dengan negatif 10. Berarti ini sama dengan ini sama dengan 15. Ya, berarti ini sama dengan 15. Kemudian jadinya tetap 0, 5, 0, negatif 10, 5, negatif 10, 0, 0, 1, negatif 4, 2, negatif 5. Nah, di sini apa yang kita perhatikan, ini sudah menjadi matriks diagonal ya, atau matriks isomeris tereduksi. Nah, sekarang kita tinggal mengubah ini menjadi satu-satu ya. Nah, untuk mengubahnya, kita tinggal kalikan ya. Ini kan kita tinggal kalikan 1/5 ya, atau kita bisa bagi menjadi bagi dengan 5. Berarti ini 5 bagi 5, 1, ini 0, 0 ya. Kemudian ini kita bagi 5, negatif 3, negatif 1, 3. Kemudian baris kedua pun sama, bagi 5, 0, 1, 0. Berarti ini negatif 2, 1, negatif 2. Ya. Kemudian ini 0, 0, 1, ini negatif 4, 2, negatif 5. Nah, ini hasilnya sama dengan cara yang sebelumnya. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa pilih ya, mau mengubah satu utama dalam proses menjadi satu, ya, atau kita mengubah satu utama menjadi satu tuh pada proses yang terakhir. Ya. Nah, eh, kalau dari saya pribadi ya, itu saya akan memilih cara kedua nih ya. Itu tujuannya adalah untuk menghindari eh, perhitungan pecahan ya, karena perhitungan pecahan juga sedikit merepotkan ya. Tapi cara kedua ini pasti nanti akan mendapatkan angka yang lumayan besar ya, jika memang itu perhitungannya itu pecahan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.